Jadi tauhid itu terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama dikatakan tauhid awam. Tauhid awam ini tauhid secara umum. Jadi itu untuk mendapatkannya dengan dalil, akal dan nakal. Baru sebut tauhid awam, tauhid kalam. Kalau kita memahami dalil, akal dan nakal, bagaimana kita pelajari di dalam kitab bertauhid akidah, kita tahu keberadaan Allah ini dengan dalil. Pertama adalah dalil ijmal, kedua dalil tafsili. Dalil ijmal bahwa kita mendapatkan Allah dengan sebab adanya alam. Ini akal. Karena alam ini, dunia ini, langit ini, makhluk ini tidak terjadi sendirinya. Ada orang yang menciptakannya. Orang yang bijak, orang yang punya kuasa, orang yang benar-benar artinya melebihi kekuasaan, melebihi pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan dalil nakal, yaitu dengan dalil Al-Quran atau hadis, kita meyakini Allah berfirman, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah itu, dia itu adalah satu, tidak dua. Jadi tauhid artinya satu, tidak dua. Lau kana fima alihatun ghairallah la fasadata. Itu adalah dalam langit dan bumi Tuhan selain Allah, sungguh hancur langit dan bumi. Allah itu satu. Al-Quran mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami itu, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu dalil nakal, dalil daripada Al-Quran. Para hadirin hadirat sekalian, untuk sebutnya tauhid awam itu pakai dalil, akal dan nakal. Ini sering kita pelajari baik di pesantren atau di kampung-kampung, dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil ya, dan yang harus. Ini adalah tauhid dasar. Paling kurang kalau kita tidak dapat menghuraikan dalil, kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu satu yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi ini. Dan yang kedua adalah tauhid khawas. Ini bukan istilah umum lagi, tapi sudah tinggi, orang yang khusus. Tauhid khawas. Tauhid khawas ini juga dinamakan dengan tauhid tasawuf, yaitu orang yang berjalan kemauannya mendekati Allah, khudur hatinya kepada Allah. Jadi inilah para ulama-ulama sufi membuat istilahnya tarekat-tarekat. Ada tarekat Naqsyabandi, ada tarekat Syatari. Bagaimana untuk memperjalankan kemauan kita supaya kita hadir bersama Allah. Makanya ada suluk dan sebagainya, agar itu terlihat keberadaan Allah dalam hati kita. Dengan istilah mukasyafah, terlihat sifat Allah dalam batin kita. Dengan istilah musyahadah, terlihat keberadaan zat Allah itu ada pada kita dan pada alam semesta. Jadi dalil untuk mendapatkan tauhid khawas ini dengan istilah dalam tasawuf, ada istilahnya mukasyafah, ada istilah musyahadah, ada istilah muayyanah, ada istilah sakar dan sahwi. Orang telah mabuk cintanya kepada Allah,
sehingga dia lupa lainnya, hanya Allah dalam ingatannya. Jadi ini adalah tauhid tingkat kedua. Tauhid ini kalau yang pertama juga dinamakan tauhid i'tiqadi. Kalau yang kedua ini dikatakan juga tauhid syuhudi, menyaksikan keberadaan Allah. Terlihat sifat-sifat kebagusan dan kebaikan Allah. Kalau tauhid i'tiqadi untuk mensahkan iman kita, bahwa iman kita telah benar adanya, kita meyakini ada Allah, sehingga kita dikatakan juga dengan mukmin. Tapi kalau tauhid syuhudi, kita dikatakan dengan mukmin khawas, mukmin yang istimewa, yang dapat berakhlak yang baik, tidak ada waswas dalam hatinya mengenai rezeki, karena dia yakin rezeki itu telah ada di dalam genggaman kudrah Allah yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Bagaimana Allah berfirman, wa naj'alu rizqakum, kami jadikan padamu rezekimu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki ini kita tidak perlu was-was. Kalau kita yakin sekali bahwa rezeki itu ada di dalam kekuasaan Allah, kita tidak perlu susah mengenai rezeki. Ini kita bisa berakhlak baik. Allah dekat dengan kita. Ini dikatakan juga dengan tauhid khawas. Dan ketiga, ini tauhid irfani. Jadi saya ragu bagaimana, apakah mampu disentil ini untuk mendapatkan tauhid irfani. Tauhid irfani ini juga karena tauhid zat, tauhid hakiki, tauhid bagi orang sufi, bukan orang tasawuf, tapi tauhid bagi orang sufi, di mana itu tubut dengan qidam Allah. Berarti baru dikira dia itu tauhid sufi, tauhid irfani, bahwa setelah fana tidak terlihat dirinya dan alam semesta, yang bertauhid itu adalah Allah akan dirinya dengan dirinya. Tauhid yang disebut dengan qidam, berarti Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya, sesuai dengan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illallah, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi orang yang bertauhid irfani, tauhid sufi, dia itu orang yang telah memahami hakikat, orang yang telah dapat bermakrifat kepada Allah, memahami hakikat dan bermakrifat kepada Allah ini setelah dia melakukan syariat yang baik serta kemauannya tarikat hanya semata pada Allah. Dia telah menetapkan dalam hatinya, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, ayat Tuhanku, engkaulah yang aku maksud, ridamu yang aku tuntut. Maksud saya hanya engkau. Saya jadi bupati, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi tengku, tujuan untuk Allah Subhanahu, untuk bisa bersama Allah mencari ridhanya. Jadi saya juga waktu kemarin dari Labuan Haji, jadi saya melihat spanduk di tempat Tuhan, cuma dua saja yang diingat. Ingat corona, kemudian ingat masker, ingat Allahnya tidak ada, ingat Allahnya ada. Jadi bagaimana pula di sini jangan-jangan spanduk tepi jalan itu di tempat Tuhan, ingat konflik, ingat Allahnya tidak ada.
Nah, jadi baru tadinya kita mendengar Bapak Bupati, jangan dengan kejadian ini rusak keimanan kita. Nah, ini maksudnya, ini baru ada penyampaian saya dengar dari pemerintah Bapak Bupati Aceh Singkil. Inilah para hadirin hadirat sekalian, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Baik, sehat, walau sakit itu datang. Kaya, miskin datang dari Allah. Semua itu datang dari Allah. Karena sebagaimana Allah berfirman, tabarakallahu alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha sucilah Allah, di mana Allah itu, bagi Allah kerajaan ini semua milik Allah. Sungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu sangat kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu yang menjadikan ianya Allah akan mati. Siapa yang mematikan dah? Dan juga Allah yang menghidupkan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah mencoba bagi kita. Apa yang dicobanya? Siapakah di antara kita yang sebagus-bagus pengamalan? Para hadirin hadirat sekalian, ada waktu saya ke Makassar, ada seorang uang maka mengatakan, ini saya sampaikan pada semua, itu tsunami bukan urusan kita. Tsunami, gempa bumi bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang urusan kita apa? Keimanan kita ada amal saleh kita. Keimanan kita ada amal saleh. Jadi juga saya heran, kali pemerintah negara Republik Indonesia ini malu mengatakan barangkali ingat Allah itu malu ya. Ini lucunya. Jadi kalau saya di tepi-tepi jalan, imbauan saya banyak juga ada spanduk. Marilah kita berdoa untuk menolak virus corona, berzikir serta doa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, aku akan perkenankan doamu. Tadi kita berdoa dan juga berzikir. Kita yakin kalau kita berzikir, malaikat itu datang. Malaikat itu menjaga kita, yaitu menggelung oleh malaikat sayapnya pada orang-orang yang berzikir. Jadi itu dipelihara oleh Allah kalau kita berzikir. Banyak hadis mengatakan la ilaha illallah husni mandakhala amina min iqabi. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman daripada adabku. Para hadirin hadirat, pertama, kegunaan tauhid irfani ini untuk menghilangkan kesombongan dalam batin kita. Tauhid tasawuf untuk menghilangkan akhlak jelek, sifat-sifat nafsu yang jelek pada hati kita. Kalau kita sudah dapat berakhlak yang baik, maka disitulah kekuatan Islam. Umat Islam bisa berjaya, bisa baik, bisa terangkat dengan akhlak yang bagus. Dia bisa sabar, dia bisa tawadhu, hatinya rendah, bisa dia peduli kepada teman dan tetangga, bisa dia melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak dia, kelebihan dia. Hak orang ada atasnya, hak dia tidak ada di atas orang. Dia tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, tapi selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain.
Jadi kalau ada akhlak yang demikian, yang bagus, insya Allah kita akan berjaya, baik di rumah tangga, tetangga, dan masyarakat. Kalau kita dapat bertauhid sufi atau tauhid irfani, hilang kesombongan. Makna kesombongan ini begini, membangsakan sesuatu pada diri kita. Walaupun kita kaya, tapi kaya itu bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah. Ada pangkat, pangkat itu punya siapa? Punya Allah. Jadi tidak perlu kita dengan bukan yang punya kita merasa bangga, tidak perlu. Karena itu semua punya Allah. Maka kita berterima kasih atas titipan Allah yang Allah berikan sementara untuk kita. Di para hadirin hadirat, ilmu kesufian ini itulah ilmu yang diangkat pada masa Sultan Iskandar Muda dengan muftinya, katinya yaitu Hamzah Pansuri. Jadi Hamzah Pansuri itu dia mengarahkan ilmu hakikat. Karena dengan ilmu hakikat inilah kita dapat berjumpa dengan Allah. Dengan apa? Kita dapat berjumpa dengan ilmu hakikat. Kita berjumpa dengan Allah yaitu di surga. Setelah kita mati meninggal, kita melihat menyaksikan keberadaan Allah. Kita berjumpa di dunia ini dengan ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat, di waktu terlihat sifat-sifat kebagusan, kebaikan Allah dengan nikmat yang begitu banyak diberikan pada kita, sehingga kita lupa kepada selain Allah. Karena kasih sayangnya Allah, maka juga kadang kita lupa kepada diri kita. Makanya ini dikatakan oleh tasawuf, wa in ghibatu bada. Jika aku hilang, dahirlah ia. Kalau aku telah hilang, tidak terlihat lagi aku, karena yang menghijab kita dengan Allah itulah aku. Kita sendiri yang mendinding kita dengan Allah. Maka oleh ulama tasawuf mengatakan, keluarlah engkau dari engkau, bertambahlah iman engkau. Keluarlah engkau dari engkau, bertambahlah tauhid engkau. Bagaimana supaya bisa kita keluar daripada nafsu kita? Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu nafsu, tubuh dan nyawa nih. Tubuh dan nyawa itu dikatakan nafsu. Kita bisa mengeluarkan. Kita minta supaya kita keluar. Itu Allah juga yang mengeluarkan. Supaya kita jangan teringat tubuh kita, jangan teringat nyawa. Maka kita kembali kepada a'yan sabita, yaitu kepada ilmu Allah pada sebelum kita diadakan. A'yan sabita yaitu maklum ilmu Allah sebelum kita belum ada kita bertubuh dan bernyawa. Makanya yang ada pada masa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilang kita, ada Allah, berarti kita bertemu dengan Allah. Jadi inilah yang perlu. Kalau kita lihat dewasa ini, baik di negara kita di mana-mana, kesombongan dan akhlak yang jelek ini. Kesombongan yang bukan pengetahuan dan amal. Kalau pengetahuan amal ini kita lihat itu di mana-mana. Masjid diadakan, salat ada, puasa ada. Tapi yang kurang adalah akhlak. Kadang-kadang kita sembahyang, sudah sembahyang kita berbohong, akhlak jelek. Jadi kadang-kadang kita puasa, tapi juga kita buruk sangka kepada teman, tidak ada keterbukaan. Kadang-kadang kita dengan suami tidak ada keterbukaan. Jadi itu tidak ada keterbukaan, itu akhlak jelek. Jadi akhlak jelek inilah penyebab terjadi, akibatnya kita tidak ada bisa berkasih sayang. Dengan akhlak jelek kita tidak bisa berkasih sayang. Apalagi dengan kesombongan. Kita menganggap bahwa
Kitalah yang pahlawan. Orang lain tidak ada. Orang lain tidak. Menganggap kita, saya pahlawan untuk memerdekakan negara ini. Saya pahlawan untuk mentertibkan negara ini. Orang lain mengatakan seperti itu juga. Jadi akhirnya berbenturan antara kita dengan kita. Karena kesombongan. Tidak kita kembalikan yang kita lakukan ini merupakan inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa di tempat ini telah dimulai pengajian. Itu saya mengharapkan kepada ustaz-ustaz, karena ini tauhid irfani. Ini Anda harus memberikan ajaran ini dengan berjenjang. Pertama adalah tauhid untuk mengenal sifat. Tauhid untuk, kemudian tauhid untuk tidak membedakan zat dan sifat. Tauhid tidak membedakan zat dan sifat, karena zat itu adalah batin daripada sifat. Sifat itu adalah zahir daripada zat. Kemudian baru Anda mengajarkan tauhid zat, tidak terlihat lagi sifat. Jadi makanya tauhid yang pertama untuk memperbagus akal. Tauhid yang kedua untuk memperbagus hati. Tauhid yang ketiga untuk memperbagus roh dan sir Anda. Saya nanti akan bercahaya keimanan Anda dan mudah Anda melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Dapat melakukan yang wajib dan yang sunat, meninggalkan yang haram dan yang syubhat dan yang makruh. Dapat Anda bisa bergaul dengan kasih sayang. Para hadirin hadirat, karena agama ini, bagaimana Allah berfirman, "Duribat alaihimudillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dijadikan kehinaan di mana Anda berada, tapi yang tidak hina orang yang dapat membuat hubungan baik dengan Allah, beribadat, berubudiyah baik, kemudian dapat hubungan baik dengan sesama, berkasih sayang, berakhlak yang mulia. Ya, orang-orang yang demikian tidak Allah jadikan hina. Orang demikian Allah menjadikan orang itu orang mulia di sisinya. Kalau setelah Allah menjadikan orang yang mulia di sisinya, makanya makhluk-makhluk yang lain memuliakan kita itu dengan sendirinya. Jadi saya telah tua dan banyak baik dalam segi keagamaan atau penyampaian. Kita telah membuat seminar sampai ke tingkat internasional di Batam juga kita buat. Bukan hanya sangat di Malaysia, di Gorontalo dengan Bapak Bupati dulu juga kita melakukannya. Tapi rencana kita untuk di Singkil ini memang ini sudah jadi sebenarnya. Nah, tapi oleh corona ini terhenti. Bukan itu aja, kami yang keplik corona ini sudah siap untuk pergi ziarah ke makam Syekh Bauddin Naqsyabandi di Uzbekistan. Jadi uangnya sudah dibayar, kemudian lusanya akan berangkat. Terjadi pencegahan. Entah bagaimana uang kami ini belum jelas sih. Jadi itu sama sekali ada hikmahnya. Ada hikmah. Kita orang yang beriman ini apapun yang terjadi ada hikmahnya. Untuk kebagusan kita, mungkin barangkali kita ini terlalu berkemauan, bernafsu, jadi kurang hati kita kembali kepada Allah. Hanya di situ Allah sedikit untuk memperbaiki diri kita. Para hadirin hadirat, marilah kita bersama-sama membuat acara seperti ini. Kenapa kita perlu membuat seperti ini? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Lau alimallahu fihi khairan
la asma'ahum. Ya, kalau tahu Allah pada mereka itu baik, Allah akan memperdengarkan pada mereka itu yang baik-baik. Jadi sekarang kita buat macam ini beramai-ramai. Jadi datang umpamanya guru-guru di sini untuk menyampaikan yang baik, menandakan kita ini sudah menjadi orang yang baik. Memperdengarkan itu perlu, dakwah itu perlu. Itu adalah untuk membangunkan kita, untuk menjagakan kita supaya kita dapat kembali ke tanah air kita. Di mana tanah air kita semua? Yaitu di kuburan, di kubur. Di mana tanah air ibu-ibu? Kubur, supaya kita senang dalam kubur. Mana yang lama kita di dunia ini dengan dalam kubur? Nenek-nenek kita masih dalam kubur, masih dalam. Jadi kita tidak lama lagi juga akan sampai ke sana. Jadi makanya inilah mendengar bagaimana supaya kita beriman, supaya kita berakhlak, supaya kita berzikir, berzikir, supaya kita mati di dalam berzikir. Ini. Jadi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa adalah kalamnya, akhir kalamnya kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Nah, ini perlu. Tapi kita berkalam itu setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga. Jadi pada kita masyarakat Singkil, apakah ingin kita masuk surga? Amin. Di bawah pimpinan Bapak Bupati kita dan juga Ketua DPRK kita. Tapi yang lucu ada pula orang yang tidak senang berzikir. Orang yang berzikir ini dikatakan sesat. Ada juga seperti itu. Nah, ini di Aceh saya ketawa ya. Jadi kalau ke Aceh itu berzikir boleh, tapi jangan disebut Datib Siribe. Jangan disebut Datib. Kenapa? Karena Ratib Siribe itu nama yang dinamakan oleh Abu Amran. Jadi Abu Amran, kami tidak senang pada Abu Amran, kami senang pada Abu Muhibbuddin, Abu Jamaluddin. Itu dakwah mereka. Jadi lucu tuh. Itu kalau di Aceh ini masih sampai sekarang ini. Begitu juga di Kelut baru-baru ini, orang mau berzikir dilempar mobil. Lucu, subhanallah. Nah, inilah memang ajaran kesufian ini semenjak dulu banyak rintangan, banyak tantangan. Kabarnya Hamzah Pansuri dulu itu dibunuh, tapi bukan Hamzah Pansuri yang dibunuh, anggota-anggotanya itu dibunuh. Begitu kebencian ulama zahir, ulama syariat kepada ulama hakikat. Tapi kita orang tasawuf ini bukan hanya hakikat saja, juga syariat. Karena hakikat itu adalah pintunya syariat. Kalau tidak bersyariat, maka hakikat tidak bagus. Syariat itu adalah ibarat gelas, hakikat itu ibarat air. Kalau umpamanya gelas tidak ada, air itu kemana akan dituangkan? Nah, dia perlu gelas. Tapi kalau syariat saja, berakidah saja, beramal saja, kalau tidak ada berhakikat, hati kita berjalan kepada Allah, terlihat kehebatan, kebesaran Allah, sehingga kita lupa yang lain. Itu hakikat, itu air. Jadi kalau gelas tanpa air, samalah orang syariat, tidak ada hakikat. Jadi kita perlu syariat, perlu hakikat. Nantinya si Herman untuk mendapatkan hakikat diadakan tawajuh mana? Di sini, di tempat ini diadakan juga tawajuh untuk hadap kemauan kita hudur di hadapan Allah, untuk mendapat cahaya-cahaya kebagusan kebaikan Allah masuk ke dalam batin kita. Di samping juga kita belajar syariat, belajar akidah, belajar cara rukun untuk sah ibadat kita dan muamalah kita. Jadi supaya ada keseimbangan. Ada orang yang mendakwakan bahwa Abu, bagaimana Abu? Kita berhakikat, bersyariat pun belum.
belum pas. Bagaimana Bu? Ini ada pertanyaan untuk apa Bu? Menyampaikan hakikat ini syariat belum benar? Saya mengatakan syariat dan hakikat itu satu paket. Bagi orang yang Islam, orang yang mukmin, syariat hakikat itu satu paket. Jadi tidak boleh umpamanya kita hanya syariat saja tidak berhakikat. Karena hakikat itu untuk membersih batin kita nih daripada sifat-sifat yang jelek dan untuk membersihkan ananiah, keakuan kita supaya kita kembali kepada Allah, tidak terlihat itu dari kita. Jadi menghancurkan kesombongan untuk dapat akhlak yang baik ini dengan hakikat. Jadi kalau umpamanya kita bersyariat saja sembahyang tapi akhlak kita jelek, kita sombong, tidak diterima oleh Allah ibadat kita. Hadis mengatakan mangkana fi qalbihi mithqalu darah min kibrin la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya seberat biji sawi dari kesombongan. Jadi kita sembahyang tapi kesombongan ada, diterima Allah. Kita ibadat tapi kalau kedengkian ada pada diri kita, ibadat kita itu dimakan oleh sifat kedengkian. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki itu dapat memakan yang baik-baik, pekerjaan baik kita, sama seperti api dapat membakar kayu-kayu yang kering. Jadi oleh karena itu perlu hakikat, perlu syariat. Syariat ini untuk berkhidmat. Bagaimana kita berkhidmat, patuh kepada Allah. Syariat. Hakikat, bagaimana kita bisa berjinak-jinak, rasa dekat, itu hakikat. Jadi keseimbangan inilah, kadang-kadang keseimbangan ini kurang disampaikan oleh ulama-ulama kita di mana-mana. Maka oleh karena itu di tauhid irfan ini harus dapat diberikan pelajaran syariat dan hakikat, harus dapat diamalkan dan diingat istiqamah di dalam meniti kehidupan di mana kita berada, baik di rumah tangga dan di dalam masyarakat. Semua demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Kita akan berzikir ya, insyaallah.